Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Ryan Ahmad Ansari Syaigar dengan NIM 1521117130097 dari Fakultas Vokasi, Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Airlangga. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi bahaya dan risiko serta pengendalian risiko di lingkungan proyek Jalan Tol Tebing Tinggi Prapat Ruas Serbelawan Pematang Siantar. Nah, kegiatan yang saya identifikasi itu pada kegiatan ruang kerja di Basecamp proyek Jalan Tol Tebing Tinggi Prapat Ruas Serbelawan Pematang Siantar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hazard, risiko, dan pengendalian risiko. Nah, pada pengendalian risiko itu terdiri atas 5 hal, yaitu eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Untuk hazard pada kegiatan ini yaitu ada hazard mekanik, fisika, electrical, biologi, ergonomik, dan psikologi. Nah, untuk yang kali ini itu mengamati kegiatan ruang kerja di Basecamp proyek Jalan Tol Tebing Tinggi Prapat Ruas Serbelawan Pematang Siantar. Untuk hazard yang pertama itu ada mekanik. Nah, hazardnya itu mengetik berkas untuk kantor. Untuk risiko yang didapat itu sendiri mengalami carpal tunnel syndrome pada karyawan. Untuk pengendalian risikonya itu sendiri ada eliminasi. Pada bagian ini tidak bisa dieliminasi karena mengetik adalah hal yang penting. Untuk selanjutnya pada substitusi, pada kegiatan ini tidak perlu diadakan substitusi. Lalu selanjutnya pada modifikasi engineering bisa dengan melakukan perintah suara untuk membuat file sehingga tangan tidak bekerja, seperti voice command untuk menulis file pada contohnya itu seperti pada Google Docs. Lalu selanjutnya ada administrasi, mengedukasi bahaya dari bahaya carpal tunnel syndrome. Untuk APD-nya, APD tidak diperlukan. Selanjutnya ada hazard selanjutnya yaitu tersandung kabel charger laptop. Untuk risikonya itu sendiri terjatuh, terpleset, dan cedera. Untuk pengendalian risikonya itu sendiri pada eliminasi, mengeliminasi penggunaan kabel, tetapi hal itu tidak dapat dilakukan karena charger adalah hal yang penting. Lalu selanjutnya substitusi. Substitusi tidak perlu dilakukan pada hal ini. Lalu selanjutnya pada modifikasi engineering, membuat tata kabel untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk selanjutnya itu pada administrasi, membuat safety line atau bisa dengan menambahkan tali pada kabel agar terlihat pada saat melangkah dan membuat rambu. Untuk APD-nya itu sendiri, APD tidak diperlukan dalam hal ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke hazard fisika. Nah, pada hazard fisika ini ada pencahayaan yang kurang pada ruangan kantor. Untuk resikonya itu sendiri mengalami mata mengalami sakit karena cahaya yang kurang pada ruangan. Untuk pengendalian risikonya itu sendiri pada eliminasi, menghilangkan pencahayaan yang kurang pada ruangan kantor. Selanjutnya pada substitusi tidak diperlukan untuk hal ini. Lalu pada modifikasi engineering, mengganti semua lampu dan membuat ruangan menjadi lebih terang dengan lumens yang ditentukan untuk pada ruangan kantor. Selanjutnya pada administrasi, mengedukasi bahaya dari kurangnya pencahayaan pada saat bekerja. Lalu pada APD tidak diperlukan dalam hal ini. Nah, selanjutnya masuk ke hazard electrical. Ada kabel terkelupas pada kabel laptop. Nah, risiko yang didapat bisa tersengat listrik dan kematian. Untuk pengendalian resikonya itu sendiri
pada mengeliminasi penggunaan kabel yang tidak layak pakai. Lalu pada substitusi tidak perlu dilakukan dalam hal ini. Lalu pada modifikasi engineering, mengganti atau menutup bagian dari kabel yang terkelupas. Lalu pada administrasi, memberikan edukasi tentang bahaya dari tersengat listrik akibat dari kabel yang terkelupas dan membuat rambu. Selanjutnya, pada APD tidak diperlukan dalam hal ini. Lalu selanjutnya masuk pada hazard biologi. Nah, di hazard biologi ini ada penularan penyakit akibat pandemi. Risikonya terkena penyakit dari virus COVID-19. Nah, untuk pengendalian risikonya, menghilangkan virus dengan cara membersihkan dengan disinfektan setiap hari agar bersih dari virus. Lalu selanjutnya pada substitusi tidak diperlukan dalam hal ini. Lalu selanjutnya pada modifikasi engineering, membuat jarak antar para pekerja dengan jarak 1 meter sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu pada administrasi, mengedukasi tentang bahaya virus yang melanda sehingga para pekerja dapat mengerti dan paham. Lalu untuk APD-nya menggunakan masker saat bekerja. Selanjutnya kita masuk ke hazard ergonomi. Nah, pada hazard ergonomi ini ada duduk terlalu lama dalam bekerja. Nah, risiko yang didapat menyebabkan sakit pada punggung atau back pain. Nah, untuk pengendalian dari risikonya itu sendiri, pada mengeliminasi cara duduk yang tidak ergonomis atau proporsional. Lalu selanjutnya pada substitusi tidak perlu dilakukan dalam hal ini. Lalu pada modifikasi engineering, kursi dibuat dengan kenyamanan ekstra dan sesuai proporsional tubuh. Lalu pada administrasi, mengedukasi bahaya dari duduk dengan tidak ergonomik dan duduk terlalu lama. Lalu pada APD-nya tidak perlu APD dalam hal ini. Lalu masuk pada hazard yang terakhir, yaitu hazard psikologi. Nah, pada hazard psikologi ini ada beban kerja yang berlebihan. Untuk risiko yang didapat itu para pekerja bisa terkena stres. Lalu pengendalian risikonya itu sendiri pada mengeliminasi beban kerja yang berat pada karyawan yang bekerja. Lalu pada substitusinya membuat job desk dan membuat ringan beban kepada para pekerja. Untuk modifikasi engineering, membuat ruangan nyaman dan aman untuk para pekerja sehingga terhindar dari stres. Untuk selanjutnya, pada administrasi, mengedukasi tentang stres akibat kerja pada karyawan. Lalu pada APD tidak diperlukan dalam hal ini. Lalu selanjutnya pada hazard psikologi ada kelelahan akibat kerja. Lalu risiko yang didapat tidak fokus dalam bekerja. Lalu pada pengendalian risikonya ini sendiri ada mengeliminasi pekerjaan yang memberatkan untuk para pekerja. Lalu pada substitusinya membuat job desk dan membuat ringan beban para pekerja. Lalu pada modifikasi engineering membuat ruangan nyaman dan aman untuk para pekerja. Lalu pada administrasi mengedukasi tentang bahaya kelelahan pada saat bekerja untuk para karyawan. Lalu untuk APD tidak diperlukan dalam hal ini. Nah, untuk kesimpulan dari hasil observasi saya mengenai identifikasi bahaya, risiko, dan pengendalian risiko, yaitu observasi yang dibuat selama mengamati 3 aktivitas yang ada di Basecamp proyek jalan tol Tebing Tinggi Parapat, Pasar Belawan, Pematang Siantar. Itu ada aktivitas memasak, aktivitas barkater, dan aktivitas ruang kerja ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai identifikasi potensi bahaya dan risiko, serta mengenai pengendalian risiko yang terjadi pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada Basecamp tersebut. Untuk saran para pekerja wajib mengetahui hierarki dari hazard
dan risk yang ada pada kegiatan pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terima kasih sudah mau mampir dan melihat video saya. Mohon maaf jika isi video masih banyak salah dalam penyampaian ataupun isi dari materinya. Jangan lupa like dan komen videonya. Terima kasih.